Bisa juga nanti rekamannya disimpan nih. Nanti siapa tahu itu ya juga ditanyakan oleh akreditasi ya, maksudnya. Nah, disimpanlah di mana di Google Drive gitu. Baik Ibu Bapak, gimana kabarnya? Kita mulai. Pak Kiki, Pak Anjar, Bu Rani, Pak Alko, bisa dinyalakan videonya. Bagaimana kabarnya? Pak Aditya, Alhamdulillah, baik Adit, Pak. Alhamdulillah baik Pak. Bu Maya, sama. Pak Alek, sehat? Sehat Pak. Sehat ya, Alhamdulillah. Ini pertemuan yang kedua, sebagaimana kita rencanakan. Pada pertemuan ini kita coba membahas lebih detail ya terkait dengan computational thinking. Dan saya yakin kalau Ibu Bapak sudah membaca artikelnya ya, sudah dapat ya artikelnya ya. Tidak ada masalah saya pikir ya. Nah, sudah mulai ada gambarannya. Computational thinking itu seperti apa. Nah, di sore ini kita coba sepakati. Apa itu istilahnya bahasan ya. Bahasan itu konsep, teori, definisi, contoh-contoh. Nah, kita coba sepakati dalam pertemuan ini sehingga Ibu Bapak punya pandangan yang mirip ya. Ada kemungkinan nanti tetap berbeda ya nggak apa-apa gitu, namanya juga ilmu ya. Mazhab bisa macam-macam kan begitu ya Bu Maya ya. Nah, tapi kita coba tahu apa yang menjadi pikiran kita gitu ya Ibu Bapak ya. Tapi mungkin sebelumnya mungkin ada pertanyaan Pak Asep Doni, Pak Alif, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan Pak Alif? Oh iya, Pak Asep Doni lagi rapid ya, nggak apa-apa Pak. Pak Alif mungkin ada yang ditanyakan? Belum Pak. Belum ada ya, oke. Kalau artikelnya sudah menemukan semuanya? Oke. Jadi artikel itu dimaksudkan, sekali lagi ya, artikel itu dimaksudkan Ibu Bapak dapat gambaran ya. Satu, computational thinking itu seperti apa sih? Dan bagaimana computational thinking itu diterapkan di sekolah gitu ya. Nah, ini yang penting dan kita acuannya sebenarnya luar negeri gitu ya. Nah, sebenarnya di sekolah kita sudah ada ya di SMA ya, tapi kalau SMK kalau nggak salah nggak ada gitu computational thinking. Tetapi kalau di SMA itu masuk dalam bahasan begitu ya. Kalau tidak salah ya. Mungkin kalau ada yang salah langsung aja benerin ya. SMP ada bab 2. Oh ya SMP ada juga, SMA juga ada berarti ya. Tapi kalau SMK kalau nggak salah nggak ada ya Pak Anjar ya. Langsung ada ke Pak SMK Pak. Nggak ada Pak. Nah SMK iya sih benar. ada. SMK nggak Adanya ada simulasi dan komunikasi digital itu nggak ada komputasional. Nggak ada ya. Oke. Jadi tapi kalau SMA ada. Nah kalau kita lihat di modul PPG juga ada. Nah seberapa mature ya atau seberapa apa itu matang gitu ya. Matang penerapannya di sekolah gitu ya. Nah, kita coba lihat dari jurnal itu. Itu sebenarnya intinya yang ingin saya inginkan. Jadi di jurnal itu kan ada banyak ya dari India. Saya menemukan dari India banyak itu, bahkan di India itu ada satu bukunya. Satu buku Ibu Bapak boleh kalau mau nanti saya berikan gitu ya, satu buku penerapan computational thinking. Kemarin ditanyakan Lituania gitu kan ya. Inggris ada juga gitu ya. Ada beberapa lah dari negara. Nah, dari situlah Ibu Bapak bisa menyerap satu itu. Di samping mengenalkan computational thinking, bagaimana diterapkannya, dan yang paling penting lagi, poin yang paling penting lagi yang Ibu Bapak perlu amati dan didiskusikan besok, minggu depan maksud saya, itu adalah bagaimana si penulis itu menyusun di dalam menjadi suatu artikel. Urutannya seperti apa? Metodologinya seperti apa? Data apa yang mau diambil dia? Jadi dia mengambil data apa? Bagaimana cara mereka menganalisa? Bagaimana si penulis itu menganalisa computational thinking? Bahkan produknya apa sebenarnya? Jadi supaya Ibu Bapak punya gambaran. Sebenarnya produknya apa sih? Oh, produknya ini, mereka pakai tools ini. Tools ini itu digunakan dengan cara ini. Kemudian dia dapat data dari siswa begitu, K12 gitu misalnya. Setelah itu dianalisa dengan cara apa, kesimpulannya seperti apa. Jadi ada aspek itu yang perlu Bapak pelajari. Kenapa?
Karena output kita harapannya di perkuliahan ini UAS kita itu adalah membuat yang mereka lakukan, yaitu apa? Suatu penelitian, mini research, kemudian nanti dituliskan ke dalam suatu artikel. Artikel singkat, artikel yang berstandar conference lah, bukan jurnal, conference, yaitu 4-6 halaman. Nah, itulah UAS kita, Ibu Bapak. Nah, nanti kalau sebelum UAS kita atau sesudah UAS kita ada kesempatan konferensi apa begitu yang masih buka begitu, yang bisa submission gitu. Nah, kita coba submission. Kita coba submit. Nah, nanti masalah dana dan seterusnya nanti bisa ditanggung oleh prodi. Jadi intinya Ibu Bapak punya wawasan, punya pengalaman membuat penelitian. Nah, penelitian itu kapan dilakukan? Nah, seiring dengan perkuliahan kita. Jadi kan katakanlah 2 pertemuan berikutnya gitu kan, besok pertemuan minggu depan dan pertemuan minggu depan lagi Ibu Bapak sudah presentasi, jadi sudah punya wawasan yang cukup dalam gitu ya dari jurnal itu dan bagaimana mereka melakukan penelitian. Nah, sesudah itu sambil kita membahas suatu materi, nanti kita diskusikan. Misalnya Pak Suratno mau melakukan penelitian apa nih? Oke, saya mau melakukan penelitian seperti ini, Pak. Nah, misalnya idenya adalah gini. Nah, nanti kita diskusikan terus setiap minggu. Gitu. Sampai di minggu-minggu terakhir sebelum UAS gitu kita finalisasi penulisan. Mungkin Ibu Bapak perlu mengumpulkan data, perlu wawancara, perlu ke sekolah gitu misalnya. Kalau tidak ada yang ke sekolah maka bisa juga ikut dengan teman Ibu Bapak begitu atau mengusahakan bagaimana supaya mendapatkan data. Gitu. Misalnya kalau tidak dapat data banyak maka pendekatannya kualitatif dan seterusnya. Nanti kita diskusikan, tenang. Nanti seiring dengan perjalanan perkuliahan. Nah, itu bisa dipahami, Bu. Jadi tren, sebagaimana saya ulang lagi minggu kemarin ya, siapa tahu dari kita lupa. Ada yang tanyakan terkait dengan ini? Pak Eri, mungkin ada yang tanyakan? Cukup jelas, Pak Eri? Penelitiannya cukup di satu sekolah saja, Pak? Oh, cukup satu sekolah. Kan ini miris satu sekolah. Bahkan kalau tidak, misalnya dari Ibu Bapak nggak dapat sekolahan gitu, misalnya dari tetangga sekitar dan seterusnya, nggak ada masalah. Ini bisa kita akalin sih. Jadi memang ada perubahan yang awalnya kuantitatif menjadi kualitatif. Tapi itu nanti kita diskusikan panjang teknisnya. Oke, ya. Tadi Pak Eri apa? Mangga. Ini Pak, mohon maaf izin bertanya terkait artikel yang kemarin kita review ya Pak. Yang dibagikan kan udah dibagi tuh judulnya masing-masing. Nah, kebetulan artikel yang saya pilih itu kami agak kesulitan mencari yang bahasa Inggrisnya Pak. Kebanyakan itu ada juga yang bahasa Mandarin, gitu, jadi agak susah bacanya. Semua artikel itu sudah ada yang di file yang saya share, Pak Eri. Ya, yang gitu tuh Pak, yang ada itu yang bahasa Indonesia cuma abstraknya aja, ke bawahnya itu bahasa Mandarin. Yang di proceeding itu serius? Iya, bahasa Mandarin itu ke bawah. Oh gitu. Coba judulnya dibalikin lagi ke saya Pak Eri. Saya kan lupa ya Pak Eri bagian apa gitu ya. Nah, nanti coba di WA, Pak ini judul saya gitu ya misalnya ya. Nah, nanti saya coba carikan, kalau tidak ya berarti nanti kita coba langsung lah sehabis ini nanti kita coba cari solusi lain. Nah, oke. Bacanya. Oke. Berarti saya salah ngirim atau mungkin memang bukan judul itu ya. Oke, mangga Pak Eri. Siap. Terus, Pak. No. Ada yang ini? Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ya, oke. Bu Rani ini ya, proktor itu ini ya, pengawas ya? Pak, proktor itu yang kebetulan saya jadi proktor utama di sekolah. Proktor jadi itu pengawas ya? Atau apa ya, yang bukan mengatur, yang mengawasi jalannya tes ya? Jadi kalau ada apa-apa di aplikasi, tapi tidak bisa standby sih Pak. Iya, kalau ya, ada masalah aja. Memang betul sih, saya hampir setiap hari ngajar PPG. Biasanya saya mulai habis Isya sampai jam 9:30. Saya ngajar 10 malam itu ngajar PPG sekarang angkatan yang ketiga begitu. Nah, memang minggu-minggu ini P3K, habis itu ada macam-macam lah gitu. Memang lagi sibuk ini minggu-minggu sibuk.
Ya, Mangga Bu Rani. Mangga. Tapi memantau insya Allah Pak. Siap, Kalau siap. ada masalah aja saya off ya Pak. Oke, siap. Mangga. Ya. Ada yang lain Ibu Pak? Cukup? Siap? Oke, ya cukup ya. Oh iya, mangga. Ya. Ya, kemudian untuk yang tugas artikel, jadi pertama tuh kita terjemahin dulu Pak ya di Word gitu terjemahannya. Setelah diterjemahkan nanti bikin PPT gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukan diterjemahin semuanya ya Pak Adit ya. Jadi cukup melakukan resumenya dalam bahasa Indonesia supaya tidak copy paste. Jadi kita harus paham dulu gitu ya. Maka Ibu Bapak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa yang diterjemahkan? Ya seperlunya gitu. Yang hal yang penting saja gitu ya. Tidak semuanya penting gitu kan ya. Maka jadilah resume gitu. Jadi dipadetin yang kira-kira nggak penting ya nggak usah diresum gitu ya, nggak usah tuliskan kembali gitu ya. Boleh juga ditambahkan. Jadi boleh juga ditambahkan dengan melihat daftar pustaka di paper itu. Misalnya Pak Adit juga nggak paham ini maksudnya apa ya. Tapi setelah ngelihat dari daftar pustaka itu, paper lain tentu saja kan merujuk ke paper lain tuh. Terus Pak Adit misalnya download, baca, oh ternyata jadi jelas. Nah itu kan menolongnya resumenya ditambahkan. Jadi bukan resume yang menyingkat, belum tentu menjadi singkat, tapi kita tahu mana yang penting. Paling penting itu bagian apa gitu. Nah, sekali lagi poinnya adalah yang kita tadi bicarakan ya. Jadi tidak hanya kontennya tetapi juga bagaimana si penulis itu menyusun artikel. Nah, kita pelajari gitu. Jadi gitu. Kenapa kok di bahasa Indonesia kan supaya kita paham betul ya. Mau bagaimana membahasa Indonesia kan nggak apa-apa pakai Google Translator lah atau mangga gitulah. Gitu. Satu paragraf Google Translator itu pendekatan personal lah mangga itu. Gitu. Atau langsung dibaca, langsung diketik gitu. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya nggak masalah, itu juga tidak jadi masalah. Gitu. Harapannya kan kelompok ya, bisa saling diskusi lah. Siap? Cukup jelas, Pak Adit? Ya, oke, siap. Ada yang lain? Enggak? Oke. Kalau nggak ada, saya share screen ya. Share screen yang tadi. Terlihat? Ataukah belum? Udah, Pak. Oke. Saya pindahin ke sini. Ya. Mungkin kalau saya nggak slideshow, kira-kira masalah nggak? Asal saya gedekan ya. Supaya nanti saya gampang naik turunnya ya. Oke. Jadi pertemuan kedua ini kita coba mengenalkan computational thinking yang tadi saya yakin Ibu Bapak sudah mulai mencoba ya. Apa itu computational thinking? Nah, sebenarnya computational thinking itu sebenarnya kita lakukan gitu ya. Kita lakukan ya. Jadi sebenarnya kita sudah terbiasa sebenarnya nggak nyadar itu bahwa kita melakukannya. Masalahnya kadang istilah ini itu jargon yang baru kita ketahui. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya muncul. Nah, itu yang mungkin yang Ibu Bapak perlu gali. Misalkan nanti salah satu topik ya yang mungkin Ibu Bapak pengen usulkan itu yang bisa usulkan di penelitian di mata kuliah ini misalkan computational thinking dalam permainan anak-anak misalnya. Nah, kan kita banyak ya permainan tradisional itu ya. Permainan tradisional macam-macam lah itu apa itu dakon gitu ya apa itu lagi apa lagi tuh yang ini ya apa itu baksodor gitu ya kalau orang Jawa itu ada permainan baksodor ya kalau di Pak Alko apa itu Pak Alek apa permainan apa lagi sama yang, Pak baksodor. Oh baksodor terus apa itu loh yang apa itu apa atau keliling gitu Pak. Nah batu itu yang dilempar itu kan nah bisa jadi itu permainan itu mengandung computational thinking. Nah itu mungkin bisa Ibu Bapak gali ya dalam penelitian. Ini salah satu yang kepikiran saya ya. Jadi kita melakukan penelitian kandungan permainan tradisional itu, kandungan computational thinking dalam permainan tradisional. Kalau itu mengandung computational thinking, maka tidak ada salahnya kita ajarkan di tingkat SD, SMP, kan gitu ya.
bahkan mungkin di ice breaking di SMA gitu misalnya atau SMK gitu ya. Kalau mungkin SMA SMK terlalu dewasa banget lah ya, mereka udah mulai nggak main gitu ya. Tapi kalau SD SMP mungkin main atau permainan layang-layang dan seterusnya. Nah, salah satunya itu yang sering kita mainkan waktu masih kecil kan. Bahkan ini ukuran bayi sebenarnya kan, level bayi. Ini contoh ya, Tower of Hanoi. Ini sebenarnya mengajarkan rekursif ya, rekursif. Kalau kita coding itu ada rekursif. Bagaimana kita memindahkan tumpukan ini ke menara yang satunya lagi, kan gitu kan ya. Nah, tentu saja kita perlu berimajinasi ya. Kalau enggak ya langsung coba-coba gitu ya. Coba-coba tapi lama-lama menjadi algoritmik. Jadi pikiran kita itu menjadi algoritma, berpikir algoritmik gitu. Nah, berpikir algoritma itu salah satu bagian dari computational thinking tanpa kita sadari. Awalnya mungkin kalau anak-anak kita coba-coba, yang kecil pindah ke menara yang kedua gitu kan ya. Gimana sih cara nyelesain? Ada yang bisa? Pak Bayu? Bisa, Pak. Gimana, Kuma? Pindahkan dulu satu-satu ke menara yang lain. Terus cuma 2. Berarti Cuma 2. Kan yang paling kecil dan yang sesudahnya. Itu menara yang satu lagi terus? Sisanya ya balikin lagi ke menara yang dituju, Pak. Jadi kan yang besar duluan yang berarti menara kecil dipindahkan ke menara yang di atasnya kan ya? Dan seterusnya gitu kan ya? Oke. Nah, gitu seterusnya. Kan ya? Oke. Paham ya Ibu Bapak? Takutnya Ibu Bapak belum tahu. Tahu kan ya? Yakinlah tahu lah ya. Nah, ini adalah menara Hanoi. Ini juga begitu, ini simple gitu kan ya. Tapi ini juga mengajarkan kita adanya suatu pola itu, pattern yang kita coba pahami. Tentu saja levelnya tergantung ya. Nanti kita lihat ya, levelnya sampai level SMA itu kita pun juga mikir betul itu untuk menjawabnya gitu kan ya. Nah, kalau level SD, SMP gitu ya, yang playgroup gitu, ini nggak ada masalah gitu kan ya. Nah, ada banyak contoh ini, nanti kita lihat ya, webnya dan seterusnya ya. Oke, ini apa ini? Benjamin diminta untuk mengisi box dengan different shape ya. The box has 9 section gitu kan. Jadi harus berbeda gitu kan ya. Harus berbeda barisnya dan seterusnya. Maka jawabannya yang mana nih, Bu? C, Pak. C ya? Yang C ya? Oke, yang C ya. Oke. Nah, apa itu sekarang computational thinking? Yang tadi itu juga computational thinking. Banyak sekali definisi computational thinking. Ya. Banyak sekali definisi computational thinking. Ini mohon maaf, slide-nya bahasa Inggris, supaya kita juga terbiasa membaca bahasa Inggris, dan nanti saya terjemahkan. Kita juga bahasnya dalam bahasa Indonesia. Jadi apa itu definisi? Macam-macam itu definisi computational thinking. Ada yang mendefinisikan yaitu proses berpikir yang melibatkan formulasi permasalahan dan solusinya. Jadi kalau computational thinking yang pertama ini adalah proses berpikir. Kata kuncinya itu proses berpikir untuk memformulasikan permasalahan dan bagaimana mencari solusinya. Gitu kan ya. Nah, ada definisi yang kedua. Nah, ini udah mulai menjurus. Computational thinking adalah pendekatan untuk problem solving, penyelesaian masalah. Yang biasanya, nah ini dia masih istilahnya masih terpaku oleh programmer. Tapi lama-lama definisi computational thinking itu tidak hanya untuk programmer. Nah, jadi definisi yang kedua ada kata kunci problem solving yang biasanya dilakukan oleh programmer. Nah, tentu saja itu berpikir algoritmik. Ujungnya itu berpikir algoritmik. Algoritmik itu apa? Terurut, gitu kan, terstruktur dan seterusnya. Nah, nanti ada sisi khusus kita computational thinking yang berpikir algoritmik. Nah, yang ketiga adalah suatu proses untuk aspek dari komputasi, gitu kan ya, dengan menerapkan tools, teknik dari computer science.
Ini masih computer science. Jadi kebayangnya dari tiga definisi ini, gitu kan ya? 3 definisi ini ujungnya adalah ada formulasi problem, ada solving, ada tools, ada teknik yang ada di computer science, yang ada di ilmu komputer. Macam-macam itu yang ada di ilmu komputer yang sudah kita pelajari. Gitu. Tapi problem solving dari 3 definisi. Nah, sekarang kita lihat definisi yang berikutnya. Nah, ini yang udah mulai detail dia, mulai detail dan mulai generik. Nah, yang generik inilah yang nanti kita ambil. Ini yang saya bold ini yang kata kuncinya ya. Computational thinking, problem solving, kata kuncinya. Artinya computational thinking itu konsep untuk memecahkan masalah, di mana dia punya karakteristik memformulasikan permasalahan, gitu kan ya, organizing dan analyzing data, dia mengatur dan menganalisa data, mengabstraksi itu nanti kita lihat detailnya ya, mengabstraksi termasuk memodelkan, melakukan simulasi, algorithmic thinking. Nah, ini udah kata kuncinya udah mulai muncul nih, yang akan kita coba detailkan. Algorithmic thinking yaitu berpikir secara algoritma, gitu ya, bahasa Indonesia mungkin, evaluasi secara efisien dan benar, dan melakukan generalisasi. Nah, kata kunci inilah yang nantinya di perkuliahan selanjutnya kita akan coba lebih detailkan, lebih dalam. Jadi berpikir algoritma itu seperti apa sih? Gitu misalnya. Generalisasi itu seperti apa sih? Gitu misalnya. Mengorganisasi dan menganalisa data itu seperti apa? Mengabstraksi itu seperti apa? Nah, kita coba detailkan dalam perkuliahan ini. Jadi inti dari perkuliahan ini adalah sebenarnya kita memahami makna konsep computational thinking. Nah, bagaimana itu diterapkan? Itu terbantu oleh presentasi Ibu Bapak di jurnal yang sudah kita share. Oke. Kemudian yang definisi berikutnya adalah ini yang kita ambil sebenarnya, yaitu kognitif itu pemahaman atau proses berpikir. Gimana? Di mana yang melibatkan kemampuan kita melakukan abstraksi, dekomposisi, algoritmik, berpikir secara algoritmic thinking gitu ya, melakukan evaluasi dan melakukan generalisasi. Jadi yang dua ini mirip ya, tinggal katanya saja yang dibalik gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan CSTA gitu ya, Computer Science Teachers Association dan juga International Society for Technology in Education, ini asosiasi Ibu Bapak ya, asosiasi lembaga gitu ya, lembaga. Computational thinking itu adalah proses problem solving. Jadi computational thinking itu adalah proses pemecahan masalah. Gitu ya. Di mana pemecahan masalahnya itu melibatkan ini yang tadi itu mirip dengan yang definisi yang sebelumnya. Gitu. Jadi ini definisi bakunya dari computational thinking. Gitu ya. Yaitu suatu proses pemecahan masalah yang punya karakteristik atau yang mengikuti satu, ada formulasi problem, permasalahan, ada organizing, analyzing data, ada abstraksi, ada algorithmic thinking, ada identifying, analyzing, implementing solusi, gitu ya, dan generalisasi. Jadi karakteristik itulah yang masuk dalam computational thinking. Nah, setiap kata kunci ini nantinya kita breakdown, artinya kita dalamkan, memformulasikan permasalahan itu apa sih, gitu. Jadi bisa dipahami tidak, Ibu Bapak? Jadi computational thinking itu suatu proses berpikir untuk menyelesaikan permasalahan, gitu. Untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan itu macam-macam ya, Ibu Bapak ya. Untuk menyelesaikan permasalahan itu macam-macam itu metodologinya. Metodenya itu bermacam-macam untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, yang kita hadirkan di perkuliahan ini adalah
dengan pendekatan computational thinking. Dengan pendekatan computational thinking. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan apapun ya. Dalam hal ini adalah pendidikan di pendidikan begitu ya, atau di STEM gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut? Ya, saya mau nanya, Pak. Oh ya, mangga. Tadi apa namanya karakter mengenai apa namanya computational thinking. Tadi ada beberapa karakter, Pak. Nah, kita yang di apa namanya di program studi ini, berarti kan bisa aja kita mungkin mempergunakan banyak tool mungkin ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Tentu dengan kita bawa ke bidang kita gitu, Pak ya. Gitu ya maksudnya, Pak ya. Ya, jadi apa namanya seperti tadi kan ada data analyze, kemudian problem solving, yang lain juga ada beberapa ya. Itu apakah kita kelompokkan, kita selesaikan permasalahan tersebut menggunakan tool, tentu tool yang berhubungan dengan IT gitu, Pak. Jadi begini, nanti kita coba lihat detailnya, Pak Alkom. Jadi yang tadi itu karakteristiknya saya screen lagi. Oke. Jadi ini karakteristik dari computational thinking. Jadi artinya begini, kalau kita balik ya, kalimatnya kita balik gitu ya, Pak Alkom. Anak-anak kita, siswa kita, atau guru ya, kita gitu ya, atau kita, di dalam menyelesaikan permasalahan itu kadang macam-macam itu pendekatannya. Misalnya kalau kita di software engineering ya, ini contoh yang lain ya, di software engineering misalnya gitu ya, kita punya masalah untuk membuat suatu program. Maka pendekatannya apa? Macam-macam tuh, waterfall, prototype, dan seterusnya. Jadi intinya adalah langkah demi langkah, kan begitu kan ya. Nah, yang diminta atau yang diusulkan oleh computational thinking ini adalah sistematikanya, basisnya itu adalah bagaimana kita orang IT itu berpikir itu dibawa untuk menyelesaikan masalah yang lainnya. Jadi awalnya, makanya tadi kalau Ibu Bapak lihat ya, definisi yang di awal sini itu masih melibatkan komputer-komputer. Jadi seakan-akan computational thinking itu adalah bidang ilmu atau konsep yang hanya dilakukan oleh computer scientist atau ilmuwan komputer atau programmer atau kita lah. Kalau di bidang kebetulan kita ilmu komputer ya. Gitu. Nah, lama-kelamaan intinya itu teh. Lama-kelamaan ternyata cara menyelesaikan permasalahan gaya orang komputer itu sebenarnya bisa dipakai untuk biologi, kimia, fisika, sosial, dan seterusnya. Gitu. Artinya apa? Tools-nya, tadi kalau dikaitkan dengan tools-nya Pak Alkom, tidak mesti tools-nya itu adalah komputer. Tidak mesti. Tools-nya tidak mesti. Gitu. Tentu saja karena kita bidangnya komputer, pasti nggak jauh-jauh, betul. Karena kita kebetulan aja bidang kita itu ilmu komputer ya, informatik, kita ngajar TKJ dan seterusnya ya, maka tools yang kita akan kita gunakan nggak jauh-jauh dari itu. Betul. Itu misalnya. Nah, tapi bagi guru biologi, nah misalnya Pak Alko diskusi sama guru biologi, gimana meyakinkannya? Teman, bro, Anda juga bisa pakai computational thinking loh. Kan harus diyakinkan kan? Itu bidang Anda, Pak Alko. Kan harus diyakinkan. Enggak, ini semua bidang juga bisa pakai computational thinking. Artinya, kalau kita hanya melihat dari sisi tools sama teknologi, susah untuk meyakinkan mereka. Karena mereka udah nggak mampu lagi pakai tools yang kita pelajari, yang udah lama kita pelajari lah. Nanti pakai coding ini ya, Python ya, Java, wah udah deh nyerah lari ya, gitu kan ya. Nah, padahal bukan itu konsepnya. Itu hanya sekedar tools. Apakah kita bisa pakai itu? Tentu saja bisa. Kita pakai UML bisa. Nanti ada beberapa contoh di jurnal itu saya tidak tahu ya, lupa itu. Nanti kita lihat ya. Salah satu representasi dari computational thinking adalah pakai UML yang kita pelajari di perkuliahan. Gitu misalnya. Nah, itu bidang kita. Bagaimana dengan guru fisika, kimia, biologi?
Tentu saja pendekatannya jangan itu dulu yang kita tawarkan ke mereka, tapi konsepnya dulu. Konsepnya apa? Abstraction, dekomposisi, problem solving, dan seterusnya. Nah, nanti kita lihat detail. Bisa dipahami ya Pak Alke ya? Jadi ini konsep yang bisa dibawa tidak hanya untuk ilmu komputer. Gitu. Tentu saja untuk ilmu komputer bisa, tentu saja. Gitu. Jadi intinya kita itu melebarkan sayap gitu loh Pak. Ini awalnya computational thinking itu adalah cara berpikir kita dalam menyelesaikan masalah atau cara berpikir kita dalam coding gitu misalnya. Tapi kita lebarkan sayapnya, nggak hanya untuk coding loh. Gitu. Untuk sosiologi juga bisa, untuk antropologi juga bisa, untuk biologi kimia juga bisa. Nah, artinya konsepnya dulu yang kita pahami. Gitu. Oke, deal? Nah, ini masih abstrak ya, nanti kita lihat ya. Beberapa slide ke depan sudah terlihat sih apa itu konsep baku dari computational thinking. Nah, ini apa itu namanya? Kenapa kita penting ya computational thinking, khususnya untuk siswa kita ya. Karena siswa kita kan milenial. Kalau saya katakan milenial. Milenial itu berani mencoba ya. Ciri khas milenial. Kalau zaman kita itu malu-malu kucing ya. Enggak? Apa aja tuh malu. Bahkan bertamu ke tetangga begitu ya. Ayo makan nih ada kue. Malu kan? Ya kan ya. Bukti sopannya kita itu adalah tidak cepat ngambil makanan. Benar nggak Pak Alex? Ya? Kalau zaman saya di kampung. Jadi kalau kita sungkan gitu, bahkan kalau apalagi kalau kuenya tertinggal satu, Pak Adit ya, nggak ada yang ngambil gitu, nggak ada yang ngambil. Itu zaman kolonial ya, zaman kolonial. Milenial mereka berani mencoba, berani berbuat salah, istilahnya trial error-nya tinggi. Kenapa? Karena didukung oleh teknologi. Jadi teknologi itu membuat mereka berpikir ini semua itu bisa dicoba, gitu. Jadi, harapannya jadi problem solver. Tentu saja dalam digital ya, dunia digital ya kita lakukan ya. Ini pemerintah sudah mulai kan sekali lagi yang saya katakan ya, mengintegrasikan computational thinking dalam pendidikan K12 ya. Minggu yang lalu sudah kita bahas ya. K12 itu 12 tahun belajar ya, 12 tahun belajar gitu kan. Jadi artinya mungkin SMA gitu ya, SMA. Nah, mereka sudah memasukkan itu. Jadi mereka nggak nyadar atau sebenarnya kita nggak nyadar setiap saat kita melakukan computational thinking. Nanti akan kita lihat ya. Dan Ibu Bapak juga ngelihat apa itu jurnal itu akan merasakan sebenarnya dalam kehidupan kita itu sudah ini. Nah, banyak negara yang sudah menerapkan ya. Nah, kita lihat Indonesia ya, seberapa dalam ya. Saya pikir belum banyak ya workshop ya. Apa itu hand on ya? Apa itu istilahnya? Apa itu? Hand on itu apa? Buku panduan ya, buku praktikum ya. Computational thinking. Jadi mengajarkan siswa itu berpikir secara komputasi itu dari jenjang level yang berbeda. Kita belum kuat kan, benar kan? Ya, level SD, SMP, bedanya apa sih SD, SMP, SMA, gitu, SMK, gitu. Sebenarnya tema-tema computational thinking bisa kita kalau kita kerjasama dengan orang psikologi, gitu, orang bimbingan konseling, mungkin bisa kita setarakan dengan tes IQ, gitu. Kalau misalnya kita mau kita bawa, nah itu penelitian lebih lanjut, gitu. Jadi kita bisa mau dibawa ke sana juga, ayo kelas ini. Jadi kalau Ibu Bapak punya ide, ayo kita bikin hand-on computational thinking di level SD. SD itu siswa SD, coba bayangkan ya. Pola pikir SD itu mestinya lincah atau mampu berpikir seperti apa sih? Tapi dengan memasukkan konsep computational thinking. Problem-problem computational thinking. Pemecahan computational thinking. Sehingga mereka ketika sudah menyelesaikan masalah itu, mereka handal dalam kehidupan sehari-hari. Intinya sebenarnya itu. Jadi praktis bisa terlepas dari mata kuliah atau mata pelajaran. Karena semua mata pelajaran bisa diterapkan itu.
SMP seperti apa, SMA seperti apa. Jadi kalau dia bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka sebenarnya setara dengan dia IQ-nya segini gitu. Mungkin gitu. Ini pandangan ke depannya. Kita masih gelap itu. Buku computational thinking masih belum ada. Maka kita ambil dari jurnal-jurnal itu. Nah, proyek kita bisa ke arah situ. Gitu. Bisa ke arah situ. Bisa ke artikel. Artikel itu kalau disusun, kalau misalnya di sini ada 7 kelompok begitu atau 6 kelompok, 6 artikel. Lumayan ya. 6 kali 6, 36 halaman. Gitu misalnya. Jadi ke depannya, ke semester berikutnya, maka prodi kita menjadi kuat di computational thinking. Harapan saya itu ya. Ini mimpi ya. Mungkin sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup? Nah, ini adalah konsep baku dari computational thinking, Ibu Bapak. Jadi sebenarnya apa itu kristalisasi istilahnya ya, kristalisasi istilahnya konsep yang awalnya abstrak itu diformulasikan, disepakati di dalam dunia computational thinking gitu ya. Sebentar, ada yang masuk ya. Nanti kalau misalnya ada yang kontak, ingatkan saya ya, kalau misalnya kadang keluar masuk ya, saya perlu me-ACC. Jadi konsep yang abstrak tadi itu akhirnya sama mereka dikristalisasi. Nah, kita tinggal memanennya, kita tinggal mempelajarinya. Tapi ke depan, Ibu Bapak lebih bisa mengembangkan lagi. Minimal bisa menerapkan lah, kalaupun tidak mengembangkan konsep ini. Nah, ada beberapa pendekatan yang di sebelah kanan tabel ini, itu adalah basisnya adalah definisi. Basisnya adalah definisi. Tetapi yang umum biasanya dilakukan orang, istilahnya diimplementasikan, itu adalah 4 konsep ini. 4 konsep kunci di computational thinking. Jadi, mangga sebenarnya yang tabel ini sebenarnya mirip-mirip kok, sebenarnya mirip. Nah, kita lihat ya yang keempat ini. Yang pertama adalah dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Algoritma artinya berpikir secara algoritmik. Coba Anda, Ibu Bapak bayangkan ya, anak kecil itu perlu dilatih untuk berpikir algoritma. Benar nggak? Setiap saat itu. Misalkan kalau Ibu Bapak ada TV IndiHome gitu misalnya, maka ada urutannya itu. Nyalakan pakai remote-nya TV, cekrek. Kemudian nyalakan apa itu namanya STB ya Pak Bayu ya, STB-nya IndiHome, cekrek. Habis itu pilih channel, itu algoritmik. Kalau misalnya kita ngajarin anak itu mungkin SMP gitu, SD kelas 5 atau kelas 6 atau SMP, masak telur, itu juga algoritmik. Nggak nyadar aja bahwa orang tua kita itu menggunakan konsep algoritmik. Gitu. Ngunci pintu, gitu misalnya. Masuk mobil, gitu ya. Masuk mobil, nyalakan remote, buka, tutup, dan seterusnya. Itu algoritmik. Setiap saat kita nyalain motor juga algoritmik itu sebenarnya. Gitu kan ya. Itu sama orang ini diformulasikan jadi computational thinking. Padahal sebenarnya biasa kita lakukan. Nah, kenapa kok menjadi 4? Karena yang 4 ini sering betul dilakukan oleh kita sebagai programmer, sebagai orang yang berada di dalam ilmu komputer. Iya kan? Algoritmik, ya kan? Dekomposisi. Decomposition itu artinya memecah permasalahan menjadi kecil-kecil. Biasa kan ya, Ibu Bapak ya? Betul ya? Nggak usah dijelaskan apa itu kan, gitu kan ya? Biasa itu sebenarnya dekomposisi itu kita lakukan di dalam coding. Mau dibuat dalam bentuk prosedur kah? Fungsi kah? Kelas kah? Atau istilahnya metode kah? Atau package kah? Gitu ya. Kalau misalnya package itu per satu folder directory gitu misalnya. Gitu. Decomposition. Pattern recognition. Pattern recognition itu pengenalan pola itu. Pengenalan pola itu jago betul itu sekarang. Benar nggak? Contohnya apa? Pengenalan pola.
bahwa sekarang itu kita itu jago betul dengan pengenalan pola. Pak Banyu ini yang banyak proyeknya. Oh, iya, contoh pengenalan pola. Contohnya ini Pak, misalnya mungkin yang paling umum ya Pak ya. Mungkin di saat satu aplikasi itu ada login Pak, otomatis kalau anak sekarang login itu udah bukan hambatan Pak bagi anak-anak. Udah pasti otomatis dia tahu cara login dengan Google atau dengan username password atau dengan nomor telepon tuh mereka udahlah itu masalah itu udah pasti di skip. Karena dari dulu memang patternnya seperti itu. Ya, login. Artinya kalau dia bikin aplikasi selalu ada login-loginnya kayak gitu-gitu. Selalu ada login dan pasti ngisi sesuatu yang itu tuh dirahasiakan password dan username minimal. Gitu. Lebih dalamnya lagi Pak Bayu. Programmernya pun juga pattern recognition. Iya Pak, betul. Copy paste. Nah, pattern recognition itu artinya copy paste. Selama ibu bapak mampu copy paste, itu artinya ibu bapak tahu pola yang sama sehingga di copy dan kita gunakan sehingga di paste, di paste. Jadi kalau kita nggak tahu pola yang sama, nggak mungkin ibu bapak copy paste. Karena dasar dari copy paste itu adalah ibu bapak mengetahui pola itu sama. Sehingga code-nya itu copy paste, Bapak. Nggak hanya di login ya, Bapak. Mau mencari inverse matrix gitu ya nggak perlu coding sendiri lah. Ya, langkah pertama adalah googling. Karena permasalahan yang di sana, login yang di sana dengan login yang di sini dasarnya sama. Cara kerjanya sama. Inverse matrix yang dipakai di sana sama yang di sini sama. Itu hampir di segala lini itu pattern recognition itu sekarang zaman now. Dan itu kita lakukan. Kita sebagai orang programmer gitu ya, ilmuwan komputer gitu, computer scientist itu kita melakukannya. Yang ini abstraction ini yang sebenarnya kita lakukan nggak nyadar dalam kehidupan sehari-hari, tapi yang agak sulit diformulasikan. Ada yang bisa Ibu Bapak ngasih contoh, maksudnya abstraksi itu contohnya seperti apa? Atau definisi mudahnya seperti apa? Ini yang jarang kita temukan. Tapi sebenarnya kita melakukannya. Bahkan SD kita juga sudah melakukannya. SD ya, artinya kita belum mengenal komputer. Zaman saya ya. Zaman saya itu belum mengenal komputer SD. Apa Ibu Pak? Abstraction. Ada yang intuitif aja, intuitif maksud saya. Ini kita sharing diskusi secara intuitif. Bu Maya mungkin? Abstraksi itu sebenarnya kita melakukan apa? Menyaring informasi, bukan Pak? Menyaring informasi. Itu agak berat. Definisinya agak berat banyak. Yang simpel. Tapi mungkin juga bisa juga menyaring informasi ya. Apa itu? Abstraksi menyaring informasi juga bisa. Yang lebih simpel. Dan kita lakukan setiap saat. Pak Ago, mangga. Silakan. Mungkin ya Pak ya. Kalau salah. Dalam mendesain contohnya Pak, misalnya kan mendesain sebuah logo gitu kan misalnya kan. Iya. Biasanya kita abstrakkan dengan oret-oretan tangan dulu kan. Iya. Kira-kira seperti ini logonya gitu kan. Nah, nanti setelah itu baru kita translate atau pindahkan ke dalam diedit yang lebih detail, gitu. Yang lebih detail. Ya, gitu ya. Mungkin yang lebih detail desainnya ya. Ya. Jadi awalnya sketsa dulu gitu ya. Awalnya sketsa gitu ya. Gambaran umumnya kemudian baru kita detailkan. Iya, itu mungkin bisa jadi abstraksi. Kalau sekarang lebih serius lagi. Kalau di coding programmer, abstraksi itu seperti apa? Ini sekarang contoh yang lebih serius nih.
Kalau di coding, programmer ini, abstraksi itu bentuk contoh abstraksi itu seperti apa? Marjuk nih. Suaranya nggak masuk. Nah, dari tadi tuh kayaknya nggak ada yang coba diulang lagi. Flowchart, Pak. Flowchart. Ya. Kalau flowchart itu algoritmik. Timingnya, gitu. Chart itu, kalau flowchart itu adalah merepresentasikan urutan langkah kerja. Nah, cenderungnya ke algoritmik. Abstrak. Contoh abstrak yang di coding beneran ini agak apa itu namanya technical ini, agak teknis ini. Pak Anjar. Sedekot bukan? Bukan, abstrak kok. Oh. Abstrak. Sedukut itu algoritma juga, Pak Anjar. Nah, algoritma juga itu. Jadi algoritma thinking ya, algorithmic thinking. Apa coba? Abstrak. Pak Suratno? Ada ide? Mungkin pola berpikir kita ya Pak, programmernya. Maksudnya kalau apa ya? Kalau kita bikin satu program mungkin pola pikir antar programmer kan beda tuh, maksudnya menerjemahkan kebutuhan programnya gitu. Atau gimana? Kebutuhan programnya. Itu untuk abstrak ya? Penjelasan abstrak ya, Pak? Iya, Pak. Ya, jadi misalnya ada klien terus, nanti saya jelasin, kira-kira begini nih, Pak, gini gitu. Mungkin gitu, bisa juga. Pola pikir yang seperti itu, Pak. Bisa juga sih. Jadi masih abstrak gitu kan. Terus kita bikinkan yang realnya kan ya. Oke, ya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, bisa juga dimasukkan seperti itu. Cuman kalau di codingnya sendiri, ini konsep programming, alpro, algoritma dan pemrograman, abstrak itu contoh real abstrak kita. Pak Banyu. Apa itu? Nggak ditanya, Pak. Kalau yang biasa saya implement abstrak itu ya mungkin gampangnya variabel ya. Jadi misalnya ada satu abstraksi lah. Abstraksi itu kayak ya misalnya kayak variabel itu ada integer disimpan di ada angka disimpan di integer, ada manusia disimpan di string nama kayak gitu, abstraksi itu. Ya pokoknya mempermudah satu data ya, dari detail-detail. Jadi kita hanya fokus ke yang utamanya aja dulu. Yang utamanya. Gitu. Iya, betul. Itu definisi dari abstrak. Yang konsep yang real kata abstraksi itu adalah kelas. Oh iya, kelas. Pemrograman berbasis objek, ini berorientasi objek. Ya, PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Abstrak itu contohnya adalah kelas. Jadi saya punya, ini nih codingnya bener ya, ini coding ya, maksudnya kalau kita sebagai programmer betul ya. Ya bener Pak Kiki. Contohnya apa? Abstraknya. Kita bikin sepeda motor. Nah, abstraknya apa yang tadi kata Pak Banyu? Yang enggak detail lah. Sepeda motor berarti ada roda 2 ya. Ada mesinnya, ada stangnya, ada apa lagi tuh? Ada rantainya gitu ya. Dan seterusnya kan gitu kan ya. Kelasnya adalah sepeda motor. Benar nggak? Ya, nah, objeknya apa? Yamaha, Honda, Kawasaki, Ninja. Kan gitu kan ya. Honda pun juga macam-macam, Yamaha juga yang macam-macam gitu kan ya. Vario, ada yang Vario, ada yang ini. Nah, itu adalah objeknya. Ini kalau mikirin di pemrograman. Nah, definisi memang betul. Abstrak itu adalah kita itu bisa yang tadi itu udah benar semua sih, memfilter, melihat yang general dulu, nggak perlu detail, kita kesampingkan hal yang kecil, atau hal-hal yang inti, yang penting dari suatu permasalahan itu, itulah yang disebut sebagai abstrak. Nah, contoh kita waktu kecil ya, yang tadi saya contohkan ya, abstrak waktu kecil itu, ingat nggak mungkin Ibu Bapak kalau SD kita sama ya, cara guru kita sama, tapi kayaknya itu doktrin itu, saya yakin Ibu Bapak juga sama. Kalau diberikan suatu permasalahan matematika, pada suatu hari Budi pergi ke pasar membeli permen seharga gini, sebanyak 7 permen, dan seterusnya. Berapakah sisa uang Budi? Apa yang Ibu Bapak lakukan waktu SD?
diketahui. Titik 2. Nah, gitu kan ya. Nah, ditanyakan. Nah, gitu kan ya. Berikutnya apa? Dijawab. Nah, itu abstrak. Yang awalnya kalimatnya itu bertele-tele. Itu pengecoh semua itu kalimat itu. Seakan-akan menjadi real kan, memang betul. Jadi guru itu mengajarkan kita waktu kita SD itu problem itu harus sesuai dengan konteksnya. Konteksnya apa? Ada namanya Budi. Dia pergi ke pasar, beli permen. Permennya mereknya apa itulah apa permen apa? Permen apalah gitulah misalnya gitu kan. Ya. Terus gini ketemu sama si Ali yang penjual itu konteksnya. Jadi seakan-akan kita dilatih mengalami kehidupan yang real. Tapi pengalaman real tadi itu bertele-tele. Sebenarnya abstraknya, intinya itu ada diketahui jumlah permen sama dengan, bahkan jumlah permen pun disimbolkan, kata Pak Bayu tadi itu. X sama dengan 7. Nah, gitu. Itu lebih pengen menyingkat lagi. Y sama dengan Rp1.000. Ditanyakan sisa duit. Nah, kan gitu kan ya. Sisa duit bahkan dalam kurung Z gitu misalnya. Maka Z dijawab Z sehingga jawabannya itu. Nah, itu adalah abstrak. Abstrak. Jadi sekali lagi ada 4 konsep ini. Mungkin ada yang tanyakan? Enggak, Ibu Bapak? Jadi artinya computational thinking sudah biasa kita lakukan. Sudah biasa kita lakukan. Cuman sama orang bule, dia diformulasikan menjadi lebih terstruktur. Bahwa otaknya programmer, otaknya orang yang pintar komputer, mereka sering menggunakan 4 konsep ini. Nah, otaknya orang komputer itu, otaknya programmer itu, otaknya kita ini, yang bekerja ilmu komputer ini, mau kita tularkan ke otaknya orang biologi, orang fisika, orang di luar kita. Jadi kalau Anda ingin berpikir seperti layaknya kita, maka formulasikanlah konsep algoritma dekomposisi, pattern recognition, abstraksi ketika Anda memecahkan masalah. Ketika Anda memecahkan masalah. Nah, itu dikenalkan sejak dini gitu. Itu dikenalkan sejak dini ke siswa kita. Bisa dipahami, Ibu Bapak? Jelas ya. Jadi konsep computational thinking itu adalah proses berpikir dalam memecahkan masalah. Proses berpikirnya siapa? Ya awalnya programmer, awalnya kita computer scientist, orang IT. Tapi itu coba kita tularkan ke orang yang tidak pernah mempelajari IT. Gitu. Dengan formula seperti ini. Jadi ketika Anda memecahkan masalah, ada nggak masalah yang sebelumnya yang mirip-mirip? Oh ada, gunakan pattern recognition. Masalahnya kok rumit ya? Ya kalau gitu dipecah-pecah lah. Oh, berarti dekomposisi. Selesaikan masalah kecil-kecil dulu, kemudian digabung. Wih, itu kita banget itu. Betul nggak? Kita banget ya. Kita kalau coding itu kan memecahkan masalah kecil-kecil ya. Makanya dijadikan fungsi, ada 5 fungsi. Gitu. Oh, urutannya apa memecahkan masalahnya? Oh, itu algoritma. Bahkan algoritma kita punya tools-nya. Yang tadi itu Bu Warzukni, flowchart, Sdocode. Nah, itu baru kita tools-nya nih. Kita tools-nya nih. Gitu. Tools-nya itu. Flowchart nggak hanya flowchart ya. Macam-macam itu. Dekomposisi itu macam-macam ya. Ada kelas diagram ya kan ya, Ibu Bapak ya. Yang lebih kerennya itulah ya. Data flow diagram dan seterusnya. Abstraksi ada use case diagram, macam-macam itu. Kalau kita melihat secara
teknis dari tools-nya yang kita gunakan. Tentu saja tools-nya nggak hanya itu ya, nggak hanya itu. Hanya itu. Scratch bisa digunakan untuk gitu. Ada yang ditanyakan? Ibu Bapak? Nah, kalau merangkum itu abstraksi bukan, Pak? Abstraksi ya, betul. Jadi kita ngelihat yang penting. Kita lupakan yang tidak penting. Betul, betul. Itu kita melakukan abstraksi. Kita melakukan abstraksi. Bahkan di komposisi. Benar nggak? Sebenarnya karangan panjang itu cerita banyak itu sebenarnya tersusun dari ini. Sama persis kayak tesis ya. Tesis itu kan tebel ya. 8 SKS ya. Dibimbing oleh 2 dosen ya. Berarti kan hal besar ya kan ya. Tapi kalau kita dekomposisi, terdiri dari bab 1 ini terdiri dari ini, bab 2 terdiri dari ini. Kita bikinlah diagramnya. Nanti ada contoh di bawah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itulah ada dekomposisi. Contoh dekomposisi. Oke? Jelas? Nah, ini sorry. Saya sudah share screen belum? Coba ya. Takutnya pandangan kita nggak sama ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang simple ya. Ini yang tadi sudah kita bahas sebenarnya. Kita tuliskan di sini. Dekomposisi itu artinya breakdown. Artinya apa itu? Hukum memecah belah ya. Divide and conquer ya kan, gitu kan ya. Divide and conquer itu apa itu? Divide et impera lah kalau bahasa. Divide et impera itu bahasa Belanda atau bahasa apa ya? Divide et impera. Jadi pecah, kuasai kan gitu kan ya. Pecah, kuasai. Artinya solve. Pecah-pecah kemudian solve kecil-kecil ya. Itu jelas ya. Nah, itu contohnya apa? Macam-macam nih. Jadi kita pecah-pecah. Jadi ketika kita mau pergi ke sekolah, misalnya contoh yang simple ini, apa yang dalam pikiran kita, apa yang kita lakukan. Jadi kita bangun pagi, apa yang kita lakukan? Oke, yang saya perlu makan, saya perlu mandi, saya perlu pakai baju, saya perlu transportasinya apa. Nah, mandi, apa yang saya lakukan di mandi? Makan apa nih? Saya harus siapin, ya gitu misalnya. Nah, itu artinya kita bagi-bagi. Tentu saja soal contoh ini banyak nih contoh. Contoh yang lain apa? Kira-kira Ibu Pak, dekomposisi. Kalau mind map, Pak? Mind map itu tools kita untuk melakukan dekomposisi. Tools ya. Itu salah satu penelitian mahasiswa saya menggunakan mind map untuk computational thinking. Gitu. Itu toolsnya, betul. Kalau contoh fenomena proses berpikir dekomposisi apa? Itu sering kita lakukan ini. Saya dekomposisi yang paling sering saya lakukan itu kalau kita misalnya bisa yang lain juga ya. Tapi kalau saya biasanya kalau misalnya kita beli furniture IKEA. Baru ini pernah beli lemari gitu ya. Oh, kalau baru ini nggak pernah masang. Yang laki-laki biasanya. Nah, kalau Ibu Bapak masang apa itu beli apa itu furniture lah, meja gitu ya. Maka kan di situ ada petunjuknya ya. Benar nggak? Kalau di IKEA itu kan ada petunjuknya. Misalkan ini nggak hanya di IKEA sih, di tempat lain juga ini sama. Misalkan, oke, pasang dulu raknya. Gimana cara masak raknya? Oh, saya sudah gitu kan. Ini blok 1. Kan gitu ya. Blok yang kedua, pasang dulu kaki-kakinya, gitu kan ya. Selesai digabung, cek. Gitu. Kalau komputer juga ada tentu saja ya. Merakit komputer itu juga ada dekomposisi. Ya, sepakat ya? Bapak, real ya, proses berpikir ini real kan ya. Saya nggak memaksakan ya. Ini konsep kita jangan memaksakan. Kita harus computational thinking. Enggak, itu alami betul. Cuman kita formulasikan, kita kasih nama itu tuh berpikir komputasi. Padahal tanpa tahu jargon dekomposisi pun kita melakukannya. Ya. Kalau di pertanian apa itu contoh? Di perikanan, banyak lah ya. Apa itu contohnya? Ada yang ngasih contoh?
Cukup jelas. Kalau ini. Atau di komposisi itu kalau misalnya diminta untuk bersih-bersih rumah gitu misalnya. Yang lantai 1 anak pertama ya, gitu misalnya. Lantai yang kedua anak yang kedua. Yang 1 bersihin toilet saja. Yang 1 bersihin musola gitu misalnya. Kita bagi-bagi tugas, nah itu melakukan dekomposisi. Gitu ya, di masjid juga begitu kan ya, kalau salah. Di masjid misalnya. Oh, yang karpet. Oh, yang lantai, gitu misalnya. Oh, yang cek sound system, cek sound system gitu misalnya. Nah, itu artinya kita melakukan dekomposisi. Pattern recognition yang tadi itu ya, looking for similarities ya. Jadi kita mencari hal yang sama, gitu ya. Contohnya ini contoh yang dia bikin ya, di slide ini dibikin ya. Yaitu ada kesamaan membuat kopi sama teh. Benar nggak sih? Iya. Jadi kalau misalnya Bu Warzukni nggak pernah bikin kopi gitu ya, kalau sini pernah nggak? Misalkan. Tapi Bu Warzukni pernah bikin teh. Mungkin mikir sedikit ya. Mungkin mikir sedikit. Tapi habis itu, kayaknya sama prosesnya. Bikin Indomie, kayak mirip-mirip ya, apapun mereknya, nggak peduli ya. Sama. Gitu ya. Nasi goreng, mau nasi goreng pakai spesial pakai telur, nasi goreng kambing, nasi goreng ini mirip-mirip. Kan gitu kan ya. Nah, itu kita lakukan pattern recognition. Artinya dalam konteks ini kalau kita di pengajaran, siswa itu ketika menyelesaikan permasalahan, kita minta untuk merefleksikan, berpikir, kira-kira kamu pernah nggak yang mirip-mirip kayak gini? Masalahnya nggak sama, tapi mirip-mirip. Maka Anda bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Oh, kita lakukan setiap saat itu ya. Oh, contohnya bisa tak terhingga itu. Pattern recognition itu. Buka kunci, jendela, bisa macam-macam tuh ya. Gitu ya. Tapi karena kita sudah tahu polanya begini, kita bisa melakukan. Kalau misalnya Pak Alif gitu ya, masuk mobil Kijang, sama Pak Alif masuk mobil yang Pajero gitu ya, buka jendelanya mirip-mirip ya. Walaupun beda loh ya. Pasti beda, saya yakin itu. Kijang 90-an gitu ya. Gitu ya. Tapi prinsip dasarnya sama gitu kan. Sekarang ditekan tret gitu ya. Betul nggak Pak Alif? Oh, mungkin kita nanya gimana cara bukanya ya. Oh, habis itu, oh ini mirip, ini sama dengan ini ya gitu. Cuman sekarang pakai tenaga lebih. Itu dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan. Sehingga kita bisa solve sebenarnya permasalahan yang kompleks. Gitu. Pertanyaannya, metodologi apa yang perlu kita ajarkan di siswa? Anak SD, SMP, SMA. Supaya mereka berpikirnya seperti ini. Gitu ya. Yang tadi abstraksi ya. Jadi abstraksi fokus pada informasi yang penting. Lupakan yang tidak relevan atau tidak begitu penting. Jadi kalau kita ngajarin ke anak gitu ya, nak ini nih cara bikin kopi misalnya. Itu mungkin anak SMP ya, karena mengandung air panas ya. Mungkin SD kelas 6 gitu ya, SMP kelas 1 baru kita ajarkan gimana cara goreng telur kan gitu kan ya. Gitu. Misalnya goreng telur atau kopi atau teh gitu ya. Bu Warzukni. Kan nggak peduli wajannya jenisnya apa ya. Pernah nggak? Pernah nggak kita goreng telur itu beda, wajannya beda. Kalau wajan begini-gini enggak ya. Pada umumnya kan enggak. Artinya bentuk wajan, warna wajan, tipe wajan nggak pernah kita diskusikan.
Jadi kalau kita ngajarin nih ke anak kita gitu, ayo kita belajar bikin telur yuk, gitu misalnya. Maka algoritma kita yang jalan kan gitu kan ya Ibu. Algoritma apa? Naruh wajan, jangan dinyalakan komporan dulu misalkan ya. Ini algoritma saya nih ya. Bisa beda nih Bu Maya yang lebih jago ya. Saya sok tahu aja. Misalnya bikin telur nih, wajan ditaruh di kompor, saya tuangkan minyak, minyaknya pun nggak peduli juga mereknya. Jadi saya sudah banyak hilangkan abstraksinya itu, hal-hal yang nggak penting itu sudah saya hilangkan. Bentuk wajan dan seterusnya, pokoknya ketemu wajan, penggorengan, kasih minyak, baru nyalakan kompornya. Nyalakan kompornya pun kita nggak ngelihat temperaturnya berapa, asal nyala, benar nggak? Jadi itu kita melakukan abstraksi betul-betul itu ketika ngajarin. Baru nanti semakin dia pintar, didetailkan. Coba lihat itu apinya ini semakin detail. Tapi tahap awal kita lupakan itu. Nyala ini, habis itu lihat kalau udah hawanya sudah ini, baru telurnya dipecah terus dimasukkan. Itu kita berpikir algoritmik sekaligus abstraksi. Kira-kira berpikir seperti ini bisa dibawa ke pembelajaran kita tidak? Gitu. Nah, ini nih pikiran guru teh begitu. Nah, contoh realnya adalah yang ada di jurnal itu. Harapannya ketemu di jurnal itu. Kemudian terakhir adalah algoritmik yang tadi kita ya. Ada flowchart, ada besdukut ya. Nanti tinggal kita detailkan flowchart yang seperti apa atau algoritma yang seperti apa yang bagus. Gitu. Ada yang ditanyakan Ibu Bapak? Nah, jadi ini adalah konsep dari computational thinking yang sudah kita coba formulasikan menjadi 4 komponen itu. Sebenarnya tidak hanya 4 komponen itu, yang tadi yang sebelah kanan ya. Logical thinking, algorithmic thinking itu bisa dijadikan satu. Dekomposisi, generalization, dan pattern recognition bisa jadikan satu. Modeling, abstraction bisa jadikan satu. Sehingga kembali lagi ke yang ini. Gitu. Modeling itu termasuk abstraksi. Kalau Ibu Bapak punya teman, misalnya apa? Teman arsitek, sebelum dia bikin hotel, gedung tinggi gitu ya, maka dia bikin maketnya. Ya kan? Maket itu murah. Ya kan, Pak Alif? Kalau pintunya ngerasa nggak cocok, diganti aja, copot aja maketnya. Bisa dari busa, karton, atau ada alat khusus, bahan khusus tuh maket. Tetapi kalau kita nggak pakai modeling, nggak pakai abstraksi, nggak pakai simulasi, oh ya udah jadiin aja hotelnya. Oh setelah gede, oh ini bentuk jendela nggak cocok, jebol, wah kosnya besar. Sama persis dengan yang kita lakukan di software engineering, rekayasa perangkat lunak. Kenapa kok kita pakai waterfall prototype bahkan? Kenapa? Karena dengan prototype itu kita bisa melihat itu, bisa mengevaluasi. Sebelum kita deliver, sebelum kita kasihkan ke customer kita. Makanya kita perlu perancangan software. Gitu. Jadi nggak hanya di bidang kita ya, melakukan modeling itu nggak hanya di bidang kita. Arsitektur juga begitu, biologi, fisika juga begitu. Fisika juga gitulah, melakukan percobaan dan seterusnya. Kimia juga begitu. Dari sedikit dulu, meledak. Oh jangan banyak kalau gitu, udah. Gitu. Jadi ini konsep-konsep berpikir ya untuk kita memecahkan suatu masalah. Untuk kita memecahkan masalah. Nah ini adalah sejarah. Sejarah ini Bapak Ibu bisa baca ya, bisa cek jurnalnya ya. Jadi dari awalnya 2011 saya jadi konsep yang baru sebenarnya. 2006, 2008, 2011 computational thinking. Kemudian ditetapkan oleh CSTA yang tadi itu asosiasi 2011 kan gitu kan ya. Nah 2015 2016 berarti 5 tahun dari sekarang gitu ya,
baru ditetapkan untuk STEM. Jadi menarik nih, gitu. Jadi menarik ini. Oh, mereka punya metodologi tentu saja. Science, engineering, teknologi itu punya metodologi yang mereka punyai ya, mereka punya. Nah sekarang karena kita melebarkan sayap, gitu kan ya, mereka bisa pakai itu konsep yang tadi computational thinking. Banyak sekali penemuan misalnya tahapan-tahapannya seperti apa dan seterusnya. Misalnya nanti ada penelitian mahasiswa saya. Jadi dari 4 itu ada tahapannya. Pertama melakukan abstraksi dulu. Yang kedua setelah ini dan seterusnya sampai ke algoritmik. Kalau udah algoritmik sudah dekat sekali dengan coding. Itu udah dekat sekali dengan coding. Sebenarnya kalau kita programmer juga begitu sebenarnya. Ya nggak, Pak Bayu, Pak Kiki. Kalau kita dapat proyek itu kan nggak dalam bentuk sudokut ya, nggak mungkin. Kalau dalam bentuk sudokut ya enak betul itu. Tapi dari kalimat customer. Saya pengennya begini loh. Oh nanti jangan warna merah ya. Saya habis itu secepat gini loh. Sebelum login harus gini ya. Itu dalam bentuk kalimat. Dalam bentuk kalimat. Nah itu kita buat abstraksinya, dekomposisinya sampai ke codingnya. Tentu saja dibantu dengan software engineering. Software engineering. Jadi software engineering itu salah satu metode untuk memecahkan masalah juga ya. Gitu. Nah ini contoh ini algoritma ya. Ini 3 tahun, kelas 3 ya, kelas 3. Jadi problem-problem ini yang kita berikan ke siswa. Misalnya mereka diminta untuk pesan tiket gitu ya, untuk piknik gitu. Gimana sih tahapannya ya? Walaupun mereka udah canggih ya, kalau install game-game di mobile itu udah canggih. Itu algoritmik semua itu. Dan pattern recognition, karena kalau satu saja dia udah bisa menginstal gamenya, game itu game apapun dia bisa menginstal. Gitu. Ini contoh Ibu Bapak bisa baca di slide-nya. Nah ini yang pengembangan dari computational thinking. Jadi awalnya computational thinking itu programming. Karena apa? Pendekatan logical, step by step kan gitu ya. Tapi dikembangkan macam-macam, yaitu apa? Problem solving, gitu ya. It's about thinking, not programming. Jadi ini terkait dengan thinking, proses berpikir, bukan untuk coding. Tentu saja untuk coding juga bisa. Makanya disebut subset, bagian dari computational thinking. Jadi artinya bidang computational thinking pengen dilebarkan sayapnya bagi orang luar negeri ya kan gitu kan ya. Bagi orang Indonesia baru mengenal gitu, itu ada gap kita itu. Ya gapnya 5 tahun, 3 tahun lah. 3 sampai 5 tahun. Nah, harapannya Ibu Bapak sudah mengenal konsep ini sehingga bisa dibawa, down to earth-kan ke kelas. Itu Pak Gigi. Gitu. Realnya bagaimana? Realnya itulah yang akan kita cari produknya. Dari jurnal, dari penelitian kita. Banyak nih, ada yang unplug kan ya, unplug computer science. Tadi saya kepikiran dari permainan game. Tentu saja disesuaikan dengan levelnya. Jadi kalau SD, SMP mungkin game tradisional gitu. Kita bawa ke materi. Sebenarnya kita ingin ngajarin materi. Gitu. Tapi kita latih dia berpikirnya dengan bantuan, dengan visualisasi, dengan perwujudan permainan tradisional. Gitu.